Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat ini kita bisa terus meningkatkan ubudiyah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuaca mendung, gerimis, tidak menyurutkan langkah ibu-ibu untuk tetap hadir ke majelis ilmu, maka betul kata yang membuka acara tadi, ini adalah langkah-langkah kita ke surga. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya nanti jalan menuju surga. Maka ini langkah-langkah yang kelak akan kita pakai juga untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamullahi alaika ya Rasulullah. Ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini live atau direkam? Live, ya. Saya alhamdulillah ibu-ibu, ini sekali promosi juga jadi ingat. Saya tiap hari live, hari Senin sampai Jumat itu live. Ba'da asar sama seperti ini juga. Berarti sekarang saya pindah tempat live-nya. Biasanya saya live di rumah. Ya, ini karena diminta untuk isi kajian. Alhamdulillah, berarti bisa juga tetap live. Ya, tapi ini tidak di akun saya pastinya. Saya di TikTok ibu-ibu. Jadi mungkin kalau ibu-ibu ada yang ingin menambah ilmu, menambah kajian, saya rutin setiap hari Senin sampai Jumat pada asar, dan juga malam hari ya pada Isya jam 20.30 itu di akun TikTok saya Dudi Oktarisa. Itu insyaallah kajian fikih, karena memang saya fokusnya pendalaman di fikih. Nah ini alhamdulillah live juga di TikTok atau di apa ini? Oh, direkam di YouTube. Oke, baik. Baik, ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada sore hari ini yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Nah, ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa, yang dimaksud dengan takwa, para ulama banyak mendefinisikan takwa yang kemudian bisa disimpulkan pada satu pengertian. Yang maksud dengan takwa adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Yang maksud dengan takwa adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika salah seorang sahabat ditanya, "Apa menurut kamu, apa definisi takwa?" Maka beliau tanya balik, "Bagaimana menurut kamu kalau kamu melewati jalan yang banyak durinya, jalan yang penuh dengan duri?" Maka kemudian sahabat mengatakan, "Saya akan berhati-hati." Maka beliau mengatakan, itulah hakikat takwa. Bagaimana kehati-hatian kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, yaitu dengan apa? Dengan selalu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ketaatan, menjalankan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah agar kemudian kita tidak mendapati duka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, apapun yang kita lakukan
kita laksanakan, kita lakukan sholat 5 waktu. Kemudian misalnya kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan nantinya, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, maka itu juga adalah takwa. Intinya ketika kita melakukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, maka itulah yang dimaksud dengan takwa. Begitu juga ketika kita meninggalkan hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup kemudian dia melakukan ketaatan, tapi yang diharapkan dilanggar juga, ini berarti belum sempurna ketakwaannya. Karena harus kedua sisinya. Ibarat dua sisi mata uang ibu-ibu, itu melaksanakan ketaatan dengan meninggalkan yang diharapkan oleh Allah. Itulah hakikat takwa. Ibarat dua sisi mata uang. Tidak bisa kalau cuma sebelah saja. Ya, tidak bisa kalau cuma sebelah saja. Dua-duanya harus ada. Satu sisi kita menjalankan perintah Allah, maka sisi yang lainnya kita harus meninggalkan segala hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai istilahnya apa? STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Ini kurang pas. Ya, sholat terus dia, tidak pernah tinggal sholat. Ya, 5 waktu sholat dilaksanakannya. Bahkan kalau laki-laki disunahkan berjamaah dia terus sholatnya di masjid. Sholat terus, tapi maksiat juga jalan. Ini berarti apa? Dia belum sempurna dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bertakwa setelah dia melaksanakan ketaatan, dia meninggalkan yang diharapkan. Tidak boleh mencuri, tidak mencuri dia. Tidak boleh berjudi, tidak berjudi dia. Tidak boleh berzina, tidak berzina dia. Pokoknya apapun yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha untuk meninggalkannya. Nah, inilah hakikat takwa ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemudian nanti keimanan itu akan bertambah dan berkurang. Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, ada kalanya iman kita naik. Ya, kapan iman naik? Yazidu bit ta'ah. Ketika sedang semangat-semangatnya melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman akan naik. Lagi semangat, lagi iman naik, mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mudah untuk melaksanakan sholat 5 waktu pada waktunya. Mudah untuk membaca Al-Quran. Jadi ibu-ibu, cara ngetesnya tinggal kita coba. Misalnya kalau ada rasa berat bagi diri kita, sudah azan misalnya kan, udah berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada tergerak hati untuk melaksanakan sholat pada waktunya, padahal kemudian tidak ada hal manfaat yang lain yang dilakukannya. Itu berarti tanda-tandanya itu khawatir imannya lagi turun. Berat baginya untuk baca Al-Quran. Ya, misalnya ibu-ibu ada mungkin hari di mana kemudian tidak pernah buka Quran sama sekali. Tidak pernah buka Quran, tidak pernah baca Quran seharian. Nah, ini berarti apa? Lagi ada masalah dengan keimanannya. Kenapa? Rasulullah mengatakan yazid bil ta'ah, iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah. Kalau lagi mudah-mudahnya melanggar perintah Allah, melakukan hal yang diharapkan oleh Allah, itu tanda iman itu lagi down. Gampang aja untuk bermaksiat, mudah saja untuk bermaksiat, itu berarti menandakan iman lagi turun. Ibu-ibu jamaah besar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sekarang kita berada di bulan Rajab. Nah, ini dia. Ya, temanya kan meningkatkan ketakwaan kepada Allah di bulan Rajab. Bukan berarti kemudian di bulan-bulan lain kita tidak bertakwa, tidak. Karena sekarang kita di bulan Rajab, maka ada keistimewaan bulan Rajab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita di tanggal 16 Rajab. Sekarang tanggal berapa? 16 saja sama sekarang kan, 16 juga dia. Tanggal 16 Rajab. Berarti sudah setengah bulan berlalu dari bulan Rajab ini. Nah, bulan Rajab ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah bulan yang mulia. Ya, termasuk di antara bulan-bulan haram.
Bulan-bulan haram itu maksudnya apa? Bulan-bulan yang Allah muliakan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Taubah, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan 12 bulan. Jadi dalam satu bulan, dalam satu tahun ibu-ibu, itu ada 12 bulan. Allah sudah menetapkan 12 bulan. Dan di antara 12 bulan ini ada minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah tetapkan menjadi bulan haram. Ya, bulan yang Allah muliakan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram kan berturut-turut. Bulan ke-11, bulan ke-12 sama bulan pertama. Ya, dan kemudian bulan Rajab, bulan yang ke-7. Maka bulan Rajab termasuk di antara salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan, sudah semestinya kemudian kita menggunakan, memanfaatkan kesempatan di bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya. Ya, bahkan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada ulama yang mengatakan bulan Rajab ini adalah bulan pembuka bulan-bulan kebaikan berikutnya. Jadi ibaratnya, kalaulah nanti kita akan masuk pada bulan-bulan mulia lainnya, bulan Rajab inilah pembukanya. Nanti kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, nanti juga ada bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Rajab ini sebagai pembukanya. Kalau kemudian di bulan Rajab ini belum bisa kemudian kita memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan sulit nanti kemudian melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan berikutnya. Sehingga ada seorang ulama mengatakan bulan Rajab ini adalah bulan untuk menanam. Jadi apa? Di bulan Rajab ini kita mulai menanam agar kemudian ibu-ibu ketika di bulan Ramadan nanti kita bisa memanen. Jadi bulan Ramadan itu bulan memanen ibu-ibu. Kita sudah memanen ketaatan yang sudah kita tanam dari bulan Rajab ini. Karena kalau baru nanamnya di bulan Ramadan, manennya kapan? Kan ada orang yang baru bulan Ramadan dia nanam. Maksudnya apa? Baru bulan Ramadan dia mulai melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya sampai panen. Maksudnya sampai panen gimana ibu-ibu? Belum habis Ramadan nanti 10 hari pertama ada bubar dia. Ya kan? Kenapa? Karena dia dari awal menanamnya. Harusnya bulan Ramadan ini tinggal memanen saja lagi. Orang kalau tinggal panen ibu-ibu itu sampai habis dipanennya. Ya, sampai habis Ramadan dia akan panen terus. Tapi kalau orang yang baru di bulan Ramadan dia nanam, itu tidak selesai nanamnya, buru-buru panen, aja tidak selesai. Nabi berrahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Rajab termasuk bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kemuliaan bulan haram? Di bulan haram itu pahala melakukan kebaikan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun ketaatan yang kita lakukan di bulan haram, ya sekarang terkhusus kita di bulan Rajab, itu pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan di bulan-bulan lain itu pahalanya di bulan Rajab Allah lipat gandakan. Kalau misalnya di bulan lain dihitung 1, maka di bulan Rajab dihitung 2. Nanti Ramadan baru lipat gandanya lebih lagi. Tapi bulan-bulan haram ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketaatan yang kita lakukan di bulan haram itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat, kita kemudian memperbanyak ibadah sunnah puasa misalnya, atau perbanyak tilawatul Quran misalnya, maka di bulan Rajab ini Allah lipat gandakan pahalanya. Nah ini kemuliaan di bulan Rajab. Tetapi kemudian apa? Ketika pahala dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Nah ini hati-hati, ya. Ini hati-hati. Ketika melakukan ketaatan Allah lipat gandakan pahalanya, dosa juga dilipat gandakan.
ayat yang kami bacakan tadi, Allah mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Apa maksud menzalimi diri di sini? Yaitu melakukan perbuatan dosa. Bukan berarti kemudian kalau bulan lain boleh berbuat dosa, tidak. Berbuat dosa tidak boleh kapan dan dimanapun tidak boleh. Tapi apa? Di bulan haram itu lebih dipertegas, tidak boleh lagi. Jadi Allah mengingatkan, kalau orang melakukan perbuatan dosa di bulan haram, itu akan dilipat gandakan dosanya. Kalau di bulan lain melakukan dosa itu dihitung 1, di bulan haram dikali 2 nanti. Ya, maka sisi yang pertama kita harus memperbanyak ibadah, karena dengan ketaatan di bulan haram ini, di bulan Rajab ini Allah lipat gandakan pahala. Dan sisi yang lain kita harus mengurangi atau bahkan kemudian meninggalkan perbuatan dosa agar kemudian tidak mendapat lipat ganda dosa di bulan Rajab ini. Nah, itu juga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian cara kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah di bulan Rajab ini? Ya, sebagaimana dengan definisi takwa tadi, yaitu memperbanyak atau melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan kita rincikan apa bisa kita lakukan di bulan Rajab ini. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan memperbanyak istighfar. Memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak ibu-ibu yang hari ini belum ada melakukan dosa? Ada, Bu? Ada enggak, Bu? Kalau ada luar biasa berarti. Ya kan, kadang kita ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berbuat melakukan dosa itu besar. Ya, mungkin kita tidak melakukan dengan, ada orang yang memang dia bisa menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Ya, mungkin ibu-ibu bisa maka alhamdulillah Ustaz, hari ini tangan saya belum ada buat dosa lagi, belum ada nempel orang hari ini lagi. Ayo, hari ini mulut saya belum ada buat dosa lagi Ustaz, belum ada saya menghina nyakiti hati orang lain. Atau mungkin hari ini telinga, mata atau apapun belum ada melakukan perbuatan dosa. Mungkin untuk anggota tubuh kita bisa ibu, kadang hati kita bermaksiat. Jadi maksiat hati juga dihitung. Apa contohnya ibu? Contoh misalnya nampak ibu-ibu misalnya sudah menggunakan hijab yang sempurna, ya kan, sudah solehah, sudah menjaga perintah Allah. Nampaklah ada perempuan lewat tidak memakai busana muslimah, pakaiannya tidak senonoh kalau istilah orang sekarang. Anda bersikap dalam hati, ini orang tidak sadar ya, tak kapan apa tidak takut dia dengan dosa, apa tidak takut dia. Kemudian apa? Dalam hati timbul apa? Perasaan lebih baik daripada orang tersebut. Nah, ini dosa juga. Ya, merasa diri kita lebih baik daripada orang lain itu juga dosa, apalagi kalau sampai mencemooh dalam hati. Ya, mencemooh dalam hati itu juga tidak diperbolehkan. Maka tadi peluang kita untuk melakukan perbuatan dosa itu sangat besar itu. Ya, jadi kayaknya tiap hari itu hampir saja ada dosa kita lakukan. Ya, ada saja mungkin dosa kita lakukan. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis itu, Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, kata Rasulullah, setiap manusia. Rasulullah di sini menggunakan kata kullu. Yang ini maknanya apa? Ini bisa berlaku bagi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang tua maupun masih muda, baik orang awam maupun ulama, siapapun dia ada peluang untuk melakukan perbuatan dosa. Bahkan kata khata'un ini ibu, kalau kita kaji secara definisi, secara pengertiannya, khata'un ini memiliki dua makna. Yang pertama, khata'un di sini artinya adalah melakukan perbuatan dosa padahal dia tahu itu dilarang. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan dosa dia tidak tahu itu dilarang, itu tidak dihitung dosa. Itu tidak dicatat sebagai satu kesalahan. Tapi kan manusia atau kita kadang sering melakukan perbuatan dosa padahal kita sudah tahu tidak boleh. Sudah tahu tidak boleh masih dilakukan. Kata Rasulullah, itu akan menimpa siapapun. Ya. Dan kemudian apa makna khata'un yang kedua, Dia sudah tahu itu dosa, tapi kemudian
terus. Dah tahu itu dosa, kemudian dilakukannya, menyesal dia, terus diulangnya lagi. Nah kata Rasulullah, setiap orang akan besar peluangnya untuk melakukan itu. Maka kata Rasulullah dalam melanjutkan hadis, wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang melakukan perbuatan dosa adalah mereka yang terus-terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan masalah banyak tidaknya dosa dilakukan ibu, tapi apa yang menjadi masalah adalah ketika seorang tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dilakukannya. Karena hampir tidak ada orang kecuali apa dia ada melakukan perbuatan dosa atau bahkan banyak. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, dan sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa adalah mereka yang terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah bercerita atau menjelaskan tentang ciri orang bertakwa, kan kita bahas tentang takwa sekarang. Takwa itu tadi kita artikan apa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan segala hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian berarti orang bertakwa tidak pernah bermaksiat? Nah, ini tidak bertakwa ibu ini kenapa? Itu dia bermaksiat. Ini tidak bertakwa kenapa? Itu dia meninggalkan ketaatan. Orang bertakwa ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ketika Allah menjelaskan tentang ciri orang bertakwa. Di antaranya Allah mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang walladzina idza fa'alu fahisyah, dan orang-orang yang kita melakukan fahisyah. Fahisyah ini para ulama mendefinisikan dengan dosa-dosa besar. Jadi orang bertakwa ada kalanya tergelincir dia melakukan dosa besar, khilaf dia, kemudian dilakukannya dosa besar. Allah anfusahum, atau ketika dia menzalimi dirinya dengan melakukan dosa kecil. Tapi yang jadi pembeda orang bertakwa dengan tidak bertakwa adalah apa? Zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun atas dosa yang telah dilakukannya. Jadi ibu ketika seorang melakukan perbuatan dosa baik dengan disengaja maupun tidak, kemudian dia langsung ingat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampunkan dosanya. Jadi yang pertama kita perbanyak di bulan Rajab ini adalah bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kemudian dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu ibu-ibu menjadi penyebab tertutupnya pintu hati seseorang. Itulah yang menyebabkan seorang berat melakukan ketaatan dikarenakan apa? Banyak dosa yang dilakukannya menyebabkan hidayah itu tidak masuk ke dalam hatinya. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, ketika seorang Bani Adam, seorang manusia melakukan perbuatan dosa, maka akan ada satu noda hitam di hatinya. Jadi hati kita ini ibu ibarat kaca. Kalau kemudian melakukan dosa, ada satu noda hitam. Kalau kemudian dia bertobat, maka dibersihkan, dihapus lagi. Tapi kalau ada orang yang dia terus melakukan perbuatan dosa dan kemudian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Hatinya akan menjadi hitam. Dan ketika hati sudah hitam, itu tidak bisa lagi masuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kacanya ibu-ibu, coba kita cat pakai warna hitam, bisa tidak tembus cahaya? Tidak bisa lagi. Bahkan kalau kemudian kayak cermin itu mantul dia. Ya, kenapa? Karena sudah tertutup. Kalau ini kan bisa, karena dia bersih, masuk kemudian cahaya. Maka seperti itulah ibarat hati manusia yang dia banyak melakukan perbuatan dosa sampai hitam, maka apa? Sampai nanti berat baginya atau tidak bisa masuk hidayah Allah kepadanya. Maka banyak ibu-ibu kita jumpai ada orang yang dia tahu itu dosa, tahu dia itu salah, tapi santai dia melakukan. Bahkan apa? Kalau diingatkan malah, kalau istilah orang sekarang malah ngegas dia, ya kan? Malah nyuruh istilahnya. Dikasih tahu malah dia marah, malah dia ngegas. Ya. Nah ini bisa jadi apa? Karena pintu hatinya sudah tertutup. Itu Allah sebutkan di surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim kanu yaksibun. Katakanlah sekali-kali hati mereka sudah hitam. Orang itu artinya hatinya sudah menjadi hitam
bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak bertobat. Bagaimana dengan memperbanyak istighfar? Dengan memperbanyak istighfar. Istighfar itu ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dikarenakan kita melakukan dosa, tapi istighfar itu memang hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dikarenakan melakukan dosa, Rasulullah tidak akan banyak istighfar. Rasulullah tidak ada melakukan perbuatan dosa, tapi Rasulullah ibu-ibu tidak pernah kurang beristighfar setiap harinya 70 kali. Ada katakan hadis sampai 100 kali. Nah, kalau kita dia istighfarnya pas habis sholat aja dah. Ya kan habis sholat 3 kali astagfirullahaladzim, 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 dah 3 kali udah. Ya kalau 5 waktu 15 kali baru ibu. Baru 15 kali itu kalau tiap habis sholat 5 waktu. Zikir Rasulullah 70 kali sampai 100 kali dalam sehari. Maka apa? Dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, satu sisi dosa kita diampunkan oleh Allah, sisi yang lain Allah akan memudahkan urusan kita. Rasulullah dalam satu hadis mengatakan lebih rahmatan Allah Subhanahu wa taala, "Man lazama istighfar." Barang siapa yang melazimkan, yang merutinkan istighfar, ja'alallahu kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan. Allah berikan baginya pada setiap kesempitan jalan keluar, dan ketika ada gundah gulana, ada permasalahan, Allah berikan ketenangan, Allah bukakan jalan baginya. Jadi kalau lagi susah hidup kita, lagi ada banyak permasalahan, perbanyak istighfar. Maka itu janji Rasulullah, itu janji Allah, akan Allah mudahkan. Suatu ketika datang seorang kepada Imam Hasan Al-Basri. Kemudian dia mengatakan, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ini agak susah hidup sekarang, agak susah rezeki sekarang. Berilah nasihat. Kata beliau, perbanyak istighfar. Akhirnya kemudian pergi, datang orang berikutnya. Wahai Imam, ini pertanian saya sekarang agak masalah ini. Hujan gak turun-turun, ya kering jadinya. Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Kemudian setelah itu datang orang ketiga, kemudian curhat masalah keluarga. Wahai Imam, saya udah lama nikah ini, tapi ya itulah belum kunjung punya anak juga lagi. Nah ini kan masalah kalau dalam rumah tangga kan jadi masalah. Itu berarti ujian, maksud kami. Dalam artian itu adalah ujian dalam rumah tangga kalau tidak memiliki keturunan. Apa kata beliau? Perbanyak istighfar. Setelah itu pergi, muridnya tadi ada dulu di sana muridnya. Kemudian langsung bertanya, wahai Imam, ada 3 orang datang kepada engkau dengan permasalahan yang berbeda, kok jawabannya sama? Susah hidup, susah rezeki, perbanyak istighfar. Apa? Kering, tak turun hujan, panen gagal, perbanyak istighfar. Belum juga punya anak, perbanyak istighfar. Maka beliau mengatakan memang jawabannya sama, karena itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yaj'al lakum gimana ayatnya? Kok tiba-tiba saya lupa. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Apa yursilis sama alaikum midrara? Allah turunkan bagi kalian apa? Hujan. Kalau seorang beristighfar, Allah turunkan hujan. Kemudian apa? Allah berikan baginya keturunan, dan bahkan benar Allah berikan rezeki. Jadi istighfar mengampunkan dosa kita, juga kemudian mempermudah urusan kita. Nah ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini, perbanyak istighfar. Kemudian yang kedua yaitu mulai kita memperbaiki sholat kita, atau kemudian meningkatkan kualitas atau kuantitas sholat kita. Kenapa ibu-ibu? Karena perintah sholat itu Allah turunkan di bulan Rajab. Perintah sholat Allah turunkan di bulan Rajab ini. Nanti rata-rata di banyak tempat nanti akan melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Tanggal berapa ibu-ibu? Tanggal 27 Rajab. Perintah sholat Allah sebutkan di dalam Al-Quran
Dan Allah turunkan perintah itu di bulan Rajab. Dan di surah Al-Isra juga ada kemudian Allah menjelaskan terkait dengan sholat ini. Nah, ini juga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian penting kita memperbaiki sholat kita? Karena sholat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin wa amuduhu as-salat. Dan tiangnya adalah sholat. Bahkan sholat ibu-ibu itu menjadi standar baik tidaknya amal seseorang, dan sesuatu yang pertama dihisab nanti pada hari kiamat. Ya, Rasulullah dalam satu hadis mengatakan, awwalu ma yuhasabul 'abdu yawmal qiyamah as-salat. Hal yang pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat atas seorang hamba adalah salatnya. Kalau salatnya bagus, maka amal yang lain bisa dipastikan bagus. Tapi kalau salatnya buruk, maka amal yang lain bisa jadi lebih buruk lagi. Nah, kenapa kemudian sholat menjadi patokan ibu-ibu? Ya banyak alasannya, diantaranya apa? Diantaranya sholat adalah satu-satunya amalan wajib yang dilakukan setiap harinya. Kan yang wajib sholat setiap hari. Kalau puasa setiap hari yang wajib ibu-ibu. Nah, puasa wajib hanya kapan? 1 bulan dalam setahun, di bulan Ramadan saja. Kalau zakat kapan wajibnya? Zakat wajib hanya 1 kali setahun juga. Itu pun bagi yang memiliki kelebihan harta. Kalau orang yang tidak memiliki kelebihan harta tidak akan berzakat selama-lamanya. Haji misalnya, haji wajib kapan? Hanya 1 kali seumur hidup. Tapi kalau sholat Allah wajibkan setiap hari. Maka kalau yang setiap hari saja dia bisa melakukan, apalagi yang cuma sekali sebulan saja, apalagi kalau yang cuma sekali setahun saja, apalagi kalau yang cuma sekali seumur hidup. Maka kalau ada orang yang dia puasa di bulan Ramadan belum tentu sholat. Iya, ada nggak seperti itu? Banyak. Aku puasa Pak biasa, subayanya tidak ada. Nah, kalau subaya lah itu, tapi kalau puasa insyaallah puasa. Ini kan kenapa? Karena orang bisa jadi puasa tapi belum tentu sholat. Karena puasa cuma sekali setahun, kalau sholat dia tiap waktu. Ya, atau mungkin ya pas Ramadan sholat dia, lepas Ramadan tidak sholat lagi Pak. Udah habis Ramadan apa lagi? Ya kan? Ini terjadi ibu-ibu. Ya, ada orang yang pas Ramadan puasa dia alhamdulillah masih kemudian ada insafnya lah. Tapi pas urusan sholat tidak sholat dia itu ada. Karena apa? Karena bukan puasa menjadi standar amal. Ada orang yang dia gemar berzakat, ya berzakat, gemar beri infak segala macam, tapi pas sholat tak sholat dia, banyak yang kayak gitu. Apalagi yang kemudian menunaikan ibadah haji, berarti sholatnya cuma pas haji aja deh. Pas haji sholat dia tuh. Pulang haji yang tadinya tidak berjilbab, pas haji berjilbab, pulang haji lepas jilbab lagi. Kan banyak artis-artis kayak gitu ibu. Ya kan? Pas haji berjilbab dia, lepas haji lepasnya jilbabnya. Pas haji sholat dia, lepas haji mungkin tidak sholat lagi. Tapi orang kalau dia sudah rutin sholat 5 waktu, tidak pernah ditinggalkannya, bisa dipastikan kalau bulan puasa pasti puasanya. Ya kalau Ramadan pasti dia puasa, karena yang tiap waktu saja bisa dikerjakan, apalagi yang sekali sebulan. Kalau dia orang kaya pasti berzakat. Kalau dia orang kaya, maka apa? Pasti dia akan berzakat, karena yang wajib saja 5 waktu dilakukan, apalagi cuma sekali setahun saja. Kalau dia mampu berhaji, maka dia akan menunaikan ibadah haji. Maka kata Rasulullah, patokan amal adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, ibadah yang lainnya maka pasti akan bagus juga. Apalagi alasannya kenapa sholat menjadi patokan? Karena sholat satu-satunya amal, dan ini lebih terkhusus kepada laki-laki, yang tidak ada kata berhentinya. Kalau perempuan kan ada waktu tidak sholatnya ketika haid, ketika nifas. Tapi laki-laki tidak. Laki-laki sejak dia balik sampai dia meninggal, selama akalnya masih berfungsi, selama dia masih berakal, masih waras, maka tidak ada kata berhenti sholat. Kalau yang lain kan bisa pas puasa, safar dia, boleh tidak puasa? Boleh. Sakit dia, boleh tidak puasa? Boleh tidak puasa. Atau bahkan orang yang sudah tua tidak bisa puasa lagi, boleh tidak puasa selamanya Ramadan? Nanti cuma ganti bayar fidyah. Tapi kalau sholat kan tidak. Kalau sedang safar tetap wajib sholat tidak? Wajib. Paling ada keringanan, boleh dijamaah.
boleh diqashar, tapi tetap wajib sholat. Orang sakit berhenti sholat? Enggak. Bahkan sholat tetap wajib bagaimanapun kondisi yang bisa dilakukannya. Tidak bisa sholat berdiri, sholat dia sambil duduk. Tidak bisa sholat duduk karena memang dia berbaring, tidak bisa duduk, sholat sambil berbaring. Berbaring pun ternyata udah tidak banyak bisa digerakkan lagi. Bahkan ibu-ibu kalau hanya tinggal isyarat mata saja lagi, itu tetap wajib sholat. Ya, karena ternyata yang gerak cuma jarinya masih gerak lagi, maka jarinya ini ngasih isyarat sholat. Karena ada orang cuma matanya kayak orang yang koma ibu, ya, atau dia yang stroke lah misalnya gitu kan, dia stroke, lumpuh seluruh anggota tubuhnya, tapi dia masih sadar, ya masih sadar, maka tetap wajib sholat. Jadi saking wajibnya ibu, dimanapun kondisi seorang tetap harus sholat, tapi Allah berikan keringanan sesuai dengan kondisinya. Maka di bulan Rajab ini mulai kita perbaiki, kita tingkatkan. Ya kalau mungkin yang sebelumnya 5 waktunya, kalau saya yakin di sini pasti tidak ada yang bolong-bolong lagi. Mungkin agak telat-telat, usahakan awal waktu. Ya usahakan awal waktu. Boleh sholat di akhir waktu ibu. Boleh kamu sholat asar. Tadi azan asar jam 15.50. Ya kan, nanti aja lah sholat asar kan. Jam 6 kan masih waktu asar juga. Boleh tak bu? Boleh tak? Boleh, tapi tidak afdol. Itu dia, karena masih waktunya. Memang tadi itu tidak dosa misalnya sholat zuhur, ya. Walaupun kalau untuk sholat asar itu makruh, ya dibenci, khusus asar sama kemudian subuh, yang mengakhirkan waktu asar dan subuh itu dibenci. Tapi kalau sholat zuhur diakhirkan, ya tidak apa-apa. Sholat isya, nantilah sholat isya ke tengah malam dikit, tidak apa-apa. Tapi tadi yang afdal adalah sholat di awal waktu. Dan bahayanya orang kalau suka tunda-tunda sholat nanti akan berefek kepada meninggalkan. Jadi orang awalnya belajar meninggalkan sholat itu ibu dengan menunda. Nantilah sholat masih lama lagi. Nantilah akhirnya lewat waktunya habis, udah habis pula waktunya. Sekali dicobanya ninggalin sholat, 2 kali lama-lama ternyata mana-mana aja tidak sholat, tidak ada masalah kayaknya. Akhirnya sudah tidak sholat lagi. Itu awalnya ibu, karena nunda-nunda. Maka apa? Kalau misalnya ada yang sebelumnya 5 waktunya tidak di awal waktu, boleh di awal waktu. Ya kalau untuk laki-laki kan awalnya berjamaah di masjid. Kalau perempuan pilihan, itu yang jadi perempuan ibu. Banyak pilihannya, laki-laki tidak ada pilihan. Ya, perempuan bisa dia milih kan, sholat di rumah bisa, sholat di masjid bisa. Oh laki-laki afdal di masjid. Ya yang afdal di masjid. Kalau perempuan dua-duanya punya keutamaan. Kok ibu tidak pernah ke masjid? Emang untuk perempuan yang afdal sholat di rumah. Kok ibu sholat di masjid? Sholat di masjid kan ada pahala yang khususnya. Jadi masing-masing punya keistimewaan. Perempuan ada pilihannya. Ya, jadi ada pilihan kalau untuk perempuan. Kalau misalnya mungkin 5 waktu kita sudah aman, sudah di awal waktu, maka tambah dengan sholat sunnahnya lagi, tambah dengan ibadah sunnahnya. Ini ibu-ibu yang kadang yakin ya seringnya sholat di rumah, 5 waktu di rumah, mengambil fadilah sholat 5 waktu bagi perempuan yang afdal di rumah. Tapi pastikan walaupun sholatnya di rumah, qobliyah ba'diyahnya jangan tinggal ibu-ibu. Qobliyah ba'diyahnya jangan tinggal. Kenapa? Karena ibadah sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Bukan berarti Ustaz kan sholatnya tidak di masjid Ustaz. Sholat sunnah itu kan tidak harus di masjid. Ya, sholat sunnah itu tidak harus di masjid. Bahkan afdal sholat sunnah itu di rumah yang paling afdal. Bahkan bagi seorang laki-laki yang dia sholat di masjid, kalaulah tidak khawatir nanti lalai, bagus dia sholat sunnah di rumah. Ya, habis sholat fardu di masjid, kemudian dia tidak ba'diyah di masjid. Di mana ba'diyahnya? Di rumah nanti dia ba'diyah. Itu bagus. Tapi kalau nanti gara-gara itu sampai rumah dan ingat lagi ba'diyah, bagus di masjid selesaikan. Nah ibu dia sama. Kalau sudah azan berkumandang, jangan langsung sholat zuhur, jangan langsung sholat asar, sholat qobliyah dulu. Kalau bisa sholat di rumah, ya sholat qobliyah dulu. Apalagi kalau subuh ibu-ibu. Subuh ini kan ada istimewa qobliyahnya, dalam artian punya fadilah khusus. Kata Rasulullah, raka'atul fajri
khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu fadilahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, jadi ibu kalau misalnya sholat subuh di rumah, jangan lupa qobliyah. Udah azan malam, kemudian di masjid udah sholat, ya. Ibu baru udah melaksanakan sholat qobliyah dulu 2 rakaat, baru kemudian sholat subuh. Nggak ada ba'diyahnya, jangan pula ba'diyah di situ. Nanti zuhur gitu, misal zuhur di rumah, qobliyah 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, habis itu apa? Tambah ba'diyah 2 rakaat. Agar apa? Tidak ketinggalan fadilah melaksanakan sholat sunnah. Nah itulah kadang kenapa sholat berjamaah itu atau sholat di masjid, di antara fadilahnya itu, di antara berkahannya adalah apa? Memudahkan untuk melakukan ketaatan. Pergi dia ke masjid, nampak orang qobliyah juga dia. Nah, kan? Nampak orang habis sholat zikir ikut zikir juga dia. Nampak habis zikir orang doa juga dia. Nampak habis doa orang ba'diyah juga dia. Tapi kalau pas di rumah kan berat. Iya loh. Nah kan kadang takbir sholat zuhur, habis sholat zuhur langsung lipat kemana? Udah zikir. Nah ini berarti rugi. Ya kalau bisa tambah dengan qobliyah dan ba'diyah. Nah di bulan Rajab ini maksimalkan, melatih agar apa? Agar nanti pas Ramadan tidak kaget lagi. Tambah dengan duha. Ya apalagi kemudian sholat tahajud, ya dan sholat sunnah yang lainnya, sholat witir. Maka apa? Di bulan Rajab ini mulai kita latih agar nanti kalau masuk Ramadan tidak kaget, agar terbiasa. Ini tadi yang kami maksudkan menanam itu. Kalau tidak dari bulan Rajab ini ditanam, nanti Ramadan tidak panen kita. Tapi kalau orang baru sibuk Ramadan mulai dilatihnya, maka apa? Nanti tidak sampai pertengahan Ramadan udah bubar dia, tidak ke masjid lagi, udah tidak pernah baca Quran lagi. Ya itu yang kedua, kita mulai perbaiki atau tingkatkan kualitas sholat kita. Kemudian yang ketiga, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mulai melatih atau memperbanyak puasa sunnah. Ya, memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab itu dianjurkan dengan keumuman perintah memperbanyak puasa di bulan-bulan haram. Ya, jadi kalau kita ulangi, memperbanyak puasa di bulan Rajab itu dianjurkan dengan keumuman perintah untuk memperbanyak puasa di bulan-bulan haram, memperbanyak ketaatan di bulan haram. Jadi kalau ada di bulan Rajab dia awalnya bulan-bulan sebelumnya jarang puasa, di bulan Rajab dia rajin puasa, memang diperintahkan untuk berbanyak puasa. Ya, Senin Kamis, ayam lebih, kemudian atau mungkin dia ingin menambah dengan puasa yang sifatnya mutlak. Jadi boleh ibu puasa mutlak itu boleh. Ya, tidak Senin, tidak Kamis, tapi kemudian dia ingin puasa saja, itu diperbolehkan. Yang penting tidak mengkhususkan pada hari Jumat. Ya, mengkhususkan itu pokoknya tiap Jumat dia puasa, itu tidak boleh. Tapi kalau tiba-tiba besok puasa, mungkin dia ingin ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa, maka boleh walaupun tidak ada sebabnya. Ya, sebagaimana sholat sunnah mutlak boleh, maka puasa sunnah mutlak juga diperbolehkan. Jadi mulai dilatih berpuasa agar nanti pas Ramadan tidak kaget. Apalagi mungkin ibu-ibu yang punya hutang, kalau bisa Rajab Sya'ban ini lunas, karena tidak boleh hutang sampai Ramadan belum dibayar. Ya, tidak boleh. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan makruh atau bahkan hukumannya bertambah, dendanya bertambah nanti. Ya, bertambah dendanya dengan mengqadha plus membayar fidyah seperempatnya. Ya, walaupun ada juga mengatakan tetap bertambah. Cuma agak sebaiknya puasa di bulan Ramadan yang lalu itu sudah lunas sebelum masuk Ramadan berikutnya. Itu yang ketiga. Yang pertama istighfar, kedua sholat, ketiga puasa, mulai melatih puasa. Dan yang keempat yang perlu kemudian kita latih di bulan Rajab ini untuk meningkatkan ketakwaan kita, agar kemudian kita bisa mencapai derajat takwa nanti di bulan Ramadan, yaitu mulai memperbanyak tilawatul Quran, mulai memperbanyak Al-Quran. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masalah Al-Quran ini adalah sesuatu yang kemudian harus
kita memiliki perhatian khusus terhadap Al-Quran ini. Harus kita komitmenkan ibu-ibu, ada target yang harus kita capai setiap harinya. Ya, syukur-syukur kalau bisa one day one juz, alhamdulillah. Ya kan? Tapi jangan sampai khatam baca Quran itu hanya di Ramadan saja. Nah, itu satu hal yang rasanya kurang pas bagi seorang muslim yang dia mengaku kitab sucinya dalam Quran. Masa sampai-sampai dalam setahun ada khatam itu ngapain aja? Nah, harusnya itu di apa istilahnya dipasang target. Kalau saya ingin khatam setiap bulan maka satu hari satu juz. Satu hari satu juz itu agak banyak Ustaz. Tiap 2 bulan lah khatamnya, satu hari setengah juz berarti. Khatam 2 bulan kan? Banyak juga kayaknya setengah juz sehari Ustaz. Sepertiga lah. Pokoknya ada target-target yang harus kemudian terukur. Jangan sampai kemudian baca Quran hanya ambil Quran asal buka baca bisa tutup. Nanti berapa hari setelah itu buka lagi asal baca. Boleh-boleh saja cuma apa? Nah, kita nggak khatam jadinya. Harusnya ada Quran yang kemudian selalu rutin kita baca setiap hari. Ya nambah 3 halaman tiap hari, 5 halaman setiap hari kita rutin kan. Itu insyaallah ibu-ibu pasti akan khatam juga. Kodak setiap bulan khatam, kodak tiap 2 bulan, kodak tiap 3 bulan harus kemudian kita targetkan. Kenapa? Karena banyak fadilah pahala yang Allah berikan bagi orang yang membaca Al-Quran. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang Ustaz, gimana baca Al-Quran Ustaz? Baca aja masih terbata-bata, maka tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Bahkan Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang dia mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau ingin menjadi orang yang terbaik, satu dari antara duanya harus dilakukan. Mungkin karena dia belum pandai dia belajar Al-Quran, maka jadi orang terbaik. Mungkin karena dia pandai dia mengajarkan Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang terbaik. Jadi tidak ada kemudian kata berhenti untuk belajar membaca Al-Quran. Kalau belum pandai maka terus belajar dan terus membaca walaupun masih dalam proses belajar. Ini fakta ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia saya lupa berapa angka tepatnya, tapi cukup memprihatinkan di kita jumlah umat Islam yang tidak pandai baca Quran itu cukup banyak. Saya lupa tepatnya berapa puluh persen, tapi itu sebuah angka yang rasanya kurang layak bagi umat yang mayoritas Muslim dari Indonesia ini. Jadi angka cukup tinggi. Ya, dan saya pernah menemukan ibu, memang langsung menemukan seseorang yang dia tak pandai baca Quran sama sekali. Ya, pernah ketika kita akan mengajarkan Al-Quran, kita mau tes dulu kan, gimana kemampuannya biar kayak gimana mengajarnya. Suruh baca, coba baca Pak. Nggak mau dia baca. Nggak mau Pak, coba baca nanti. Kalau ternyata ibu terhormat Allah Subhanahu wa taala sudah lebih dari 10 tahun dia tidak pernah buka Quran. Akhirnya di masa baksa, kenapa? Saya tidak pernah baca Quran. Tidak pandai, bahkan huruf pun dia tidak tahu. Iqra pun mungkin dulu tidak selesai mungkin kayaknya tuh. Nah, ini naudzubillah kalau hal ini terjadi ada di antara kita, maka segera belajar. Ya, segera mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran kitab suci kita dan Allah berikan pahala yang besar dengan kita baca Al-Quran. Sama tadi sebagai bentuk persiapan menjelang bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab ini permulaan pemanasan menjelang bulan Ramadan, maka mulai memperbanyak baca Al-Quran agar nanti kalau masuk bulan Ramadan tidak kaget lagi baca Quran. Dia tidak kaget lagi baca Al-Quran, dan syukur-syukur tadi sudah mulai ada peningkatan untuk kualitas baca Al-Qurannya. Sebenarnya bagus ibu-ibu kalau ada misalnya di musola ini ya, diadakan rutin kemudian tahsin Al-Quran buat ibu-ibu, tahsin Al-Quran buat bapak-bapak. Ada di beberapa masjid musola sudah melakukan itu. Karena ya terkadang memang banyak juga orang tua yang pandai. Tapi kalau digabung sama anak-anak kan nggak mungkin kan. Udah belajar sama anaknya ketahuan pula nanti tidak
pandai kan. Ibu nih ternyata nggak pandai baca Quran, nyuruh-nyuruh saya ngaji di masjid. Ibu aja nggak pandai baca, kan malu juga jadinya. Tak perlu dipisah ya, khusus tahsin belajar Quran untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak. Yang jadi masalah karena ada berapa masjid musola sudah buat itu jamaahnya mau datang. Itu masalah. Udah dibuat di masjid ya, bahkan sudah digratiskan sama pengurus masjid itu, nanti tidak usah bayar ya, itu sudah ditanggung oleh masjid. Honor untuk guru ngaji ditanggung oleh masjid misalnya. Masih juga kemudian tidak datang, itu masalah ya, berarti memang tidak ada keinginan untuk belajar. Padahal Al-Quran ini kitab suci kita, ini kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mulai bisa kita perbanyak di bulan Rajab ini untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mulai menyisihkan atau melatih atau mulai membiasakan bersedekah, ya, berinfak dan bersedekah, agar kemudian ketika di bulan Ramadan kita menjadi orang yang dermawan. Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan, tetapi di bulan Ramadan beliau lebih dermawan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Baik ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini yang dapat kita bahas pada kesempatan sore yang berbahagia ini, terkait dengan ibadah-ibadah yang bisa kita tingkatkan di bulan Rajab ini. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah nasihat untuk saya pribadi juga, ya, dalam arti semua kita berproses untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya. Boleh Bu, silakan. Misalnya kita membaca Qabliyah tadi kan tidak bisa kita baca aja dengan sholat sunnah, itu boleh. Qabliyahnya kan kita membacanya kan nggak bisa, kita bilang aja sholat sunnah, itu gimana? Maksudnya gimana? Kita misalnya membaca sholat Qabliyah gitu kan, cuma kita bilangnya kan susah. Bilangnya kan sholat sunnah itu gimana? Oke, baik. Ya, untuk niat ketika kita akan melaksanakan sholat, niat itu letaknya adalah di hati. Ya, niat letaknya adalah di hati. Dan dalam mazhab Syafi'i, melafazkan niat itu hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau bisa dilafazkan untuk menguatkan apa yang dalam hati, maka itu lebih baik. Dan yang namanya niat itu karena yang di dalam hati, ya, atau walaupun kemudian dilafazkan, niat itu tidak mesti berbahasa Arab. Ya, kita di dalam hati, ibu niatkan saja. Ya, dalam hati untuk melaksanakan sholat sunnah Qabliyah. Atau kalau pakai bahasa Indonesia boleh juga. Ya, sengaja aku sholat sunnah Qabliyah karena Allah Ta'ala. Jadi bisa sengaja aku sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tidak harus pakai bahasa Arab. Atau tidak usah dilafazkan dalam hati juga bisa, diniatkan dalam hati. Berdiri kita menghadap kiblat, posisi sudah siap sholat. Kemudian ketika takbir, bersihkan dalam hati kita niat sholat yang kita lakukan. Ya, Allahu Akbar, di dalam hatinya sudah menyiapkan untuk melaksanakan sholat sunnah Qabliyah, misalnya sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud. Jadi tidak usah dipusingkan dengan bacaan niatnya. Takutnya itu sebagai orang, ini niatnya gimana? Ada hafal pula niatnya Ustaz. Niat itu aslinya letaknya di dalam hati. Ya, tidak bisa dilafazkan di dalam hati, cukup. Kalau mau dilafazkan, tidak bisa dengan bahasa Arab, dengan bahasa apapun bisa. Ya, dengan bahasa apapun bisa. Yang tidak boleh dirubah itu nanti bacaan sholat, baru tidak boleh dirubah. Surah Al-Fatihah tidak boleh terjemahnya dibaca. Tidak pandai, tidak hafal surah Al-Fatihah, wajib hafal. Hafal itu wajib hafal. Ya, wajib belajar. Itu kalau belum bisa juga usah terus belajar. Jadi seorang ibu-ibu selama dia dalam proses belajar nih, surah Al-Fatihah dia belum hafal, selama dia proses belajar itu boleh diganti dengan bacaan lain. Ya, boleh diganti dengan bacaan surat lain atau zikir yang sepanjang baca Al-Fatihah Quran. Jadi boleh dia subhanallah, 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 tapi harus terus belajar. Harus terus belajar sampai dia pandai Al-Fatihah. Karena tadi dia rukun qauli yang harus diucapkan sesuai dengan kaidahnya yang tepat. Seperti itu. Baik. Ada lagi Bu? Oke, cukup ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa kita bahas pada kesempatan sore berbahagia ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa
bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan, baik dengan disengaja maupun tidak dengan disengaja. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah Ustaz.